Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarawan Cendekia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang salah satu kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Kira-kira kerajaan apa ya yang kita akan pelajari hari ini? Yuk, kita simak dan kita belajar bersama. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Ketika kita melihat gambar ini, apakah kalian ada yang tahu apa yang akan kita bahas hari ini? Ya, kita akan belajar tentang kerajaan Belambangan. Tak banyak fakta tentang kerajaan Belambangan ini. Namun sedikit demi sedikit ditemukan dan itu pun berbeda-beda. Kerajaan Belambangan sendiri berada di pucuk wetan tanah Jawa atau di sebelah timur tanah Jawa. Lalu berdirinya kerajaan Belambangan. Jadi kerajaan Belambangan berdiri sejak tahun 13 Masehi hingga 18 Masehi. Berdirinya kerajaan Belambangan ini kerajaan Belambangan berdiri sejak abad ke-13 Masehi hingga 18 Masehi. Kisaran kira-kira kurang lebih 500 tahun. Diduga sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Jadi ada beberapa pendapat yang bilang kalau kerajaan Belambangan ini adalah anak dari kerajaan Majapahit. Atau ada juga yang bilang kalau kerajaan Belambangan ini adalah dulunya pelabuhan kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Belambangan terletak di kawasan ujung timur Pulau Jawa. Lalu, kerajaan Belambangan ini didirikan karena pemberontakan Ronggolawe pada tahun 1295. Nah, pemberontakan Ronggolawe pada 1295 ini hingga mengakibatkan Ronggolawe meninggal. Lalu Raden Wijaya dan Arya Wiraraja mendirikan kerajaan Belambangan ini. Dan sebelum Ronggolawe meninggal, Arya Wiraraja menagih janjinya kepada Ronggolawe. Sehingga akhirnya Arya Wiraraja dinobatkan sebagai raja pertama kerajaan Belambangan. Nah, wilayah kekuasaannya yakni yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Situbondo. Apakah ini ada satu pendapat, yakni ada yang bilang kerajaan Belambangan ini dulunya berdiri di kawasan Alas Purwo. Hal ini dibuktikan dari bukti arkeologis dan informasi dari penduduk setempat, yakni mungkin adanya beberapa goa, antara lain di sana ada Gua Istana, Gua Padepokan, dan Gua Mayangkara yang mengacu kepada dugaan peradaban Belambangan di zaman Paleolitikum. Jadi kalau seumpamanya kita langsung bilang kalau dulu itu kerajaan Belambangan ini berada di Alas Purwo, itu masih belum terbukti faktanya, masih dugaan. Lalu kita akan mempelajari tentang raja-raja kerajaan Belambangan. Nah, untuk raja-raja kerajaan Belambangan ini ada banyak informasi yang berbeda-beda mengenai kerajaan Belambangan ini. Namun banyak situs yang bilang itu kerajaan Belambangan dicatat hanya ada 5 raja. Padahal selama kurang lebih 500 tahun tidak memungkinkan jika hanya diperintah oleh 5 raja. Untuk itu ini adalah urutan dari beberapa raja yang saya ketahui. Raja yang pertama yakni Arya Wiraraja, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Lalu yang kedua ada Raja Danurejo atau Mas Purbo. Jadi Raja Danurejo atau Mas Purbo ini menggantikan Arya Wiraraja. Lalu ada Siung Manoro, Kebo Marcuet, Joko Umbaran atau yang biasa dikenal dengan julukan Minak Jinggo. Lalu ada Siung Laut dan Joto Suro.
Dan kurang lebih selebihnya ada lagi, masih ada yang belum disebutkan di dalam sini. Untuk itu, jangan lupa mencari fakta-fakta tentang kerajaan-kerajaan Blambangan. Lalu, ada kejayaan kerajaan Blambangan. Nah, pada masa kejayaannya, Blambangan di bawah kepemimpinan Raja Tawangalun II, yakni tepatnya pada tahun 1665 hingga 1691. Nah, jadi mengapa Raja Tawangalun ini bisa membuat masa keemasan di masa pemerintahannya? Karena Raja Tawangalun sendiri adalah menyukai hidup damai, dan Raja Tawangalun juga bertoleransi terhadap semua agama. Bahkan Raja Tawangalun pernah bernegosiasi bersama dengan umat Islam. Lalu di sini adalah wilayah kekuasaannya. Jadi pada saat Raja Tawangalun memerintah, wilayah kekuasaannya meliputi Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Malang, Probolinggo hingga Situbondo. Jadi pas waktu Raja Tawangalun ini memerintah, wilayah kekuasaan Blambangan ini ada 7. Bahkan wilayah kekuasaannya ini diketahui ada beberapa pendapat bahwa wilayah kekuasaannya ini juga meliputi Bali. Lalu pada masa kejayaannya ini, Raja Tawangalun II melepaskan Blambangan dari kekuasaan Mataram yang kala itu dipimpin oleh Amangkurat I dan membangun petilasan di desa Macan Putih. Lalu kita akan belajar tentang kemunduran kerajaan Blambangan. Nah, untuk kemundurannya sendiri ini sangat membuat sedih, karena kemunduran setiap kerajaan itu dikarenakan perang. Dan di sini ada perang Puputan Bayu namanya, yakni pada tahun 1771 Masehi. Diperkirakan 60-70 ribu rakyat Blambangan yang gugur maupun hilang dan menyelamatkan diri. Jadi mengapa Puputan Bayu itu artinya habis-habisan? Dan yang benar saja, di situ rakyat Blambangan diserang oleh kaum VOC dan juga beberapa kerajaan yang ingin menguasai Blambangan sebelumnya. Bahkan pada saat itu Pangeran Jagapati yang memimpin rakyat Blambangan di medan perang menjadi salah satu korban yang tewas dalam perang Puputan Bayu. Setelah berakhirnya perang Puputan Bayu, pemerintah Hindia Belanda menata kembali wilayah Blambangan. Dan setelah perang ini, karena pada perang Puputan Bayu rakyat Blambangan dinyatakan kalah, maka mereka harus mengikuti aturan VOC, mengikuti kerja rodi pada saat itu. Lalu di sini saya mencantumkan beberapa peninggalan kerajaan Blambangan. Yang pertama ada situs Kawitan Alas Purwo, yang ini sekarang berada di Alas Purwo. Dan di sini juga ada kitab dengan huruf Arab Pegon dan Jawa kuno serta babat Blambangan. Nah, untuk kitab huruf Arab Pegon dan Jawa kuno ini diketahui sekarang berada di Pesantren Cemoro. Nah, untuk babat Blambangan sendiri kemungkinan besar dimuseumkan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk beberapa value atau kelebihan dari kita mempelajari tentang sejarah kerajaan, yakni
Satu, kita harus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah hidup di zaman merdeka. Namun, merdeka kita itu harus kita manfaatkan dengan baik. Tidak hanya semena-mena karena kita merdeka, kita bisa melakukan apapun dengan sesuka hati kita. Tidak. Tetapi kita juga harus senantiasa ingat, kita harus menghormati para pejuang yang telah gugur mendahului kita. Kita harus ingat perjuangan mereka. Mereka rela berkorban demi kita untuk kehidupan kita yang saat ini. Lalu yang kedua, kita bisa belajar banyak hal, mengetahui tentang kehidupan dahulu, dan juga kita bisa mendapatkan informasi yang itu bisa membantu kita menjadi seorang sejarawan. Lalu yang ketiga adalah sebuah pesan. Untuk itu jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.